Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pengajian, mari kita berhadiah Al-Fatihah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para khulafaur rasyidin beliau, para sahabat beliau, ahlul bait beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dapat syafaat dari beliau bi barakatil Fatihah. Yang kedua, kita berhadiah falal Fatihah buat para ulama, para aulia, para mufassirin, muhaddithin, al-usulin, as-sufin, al-haqiqin fid din, para fuqaha'il faqihin wal a'immatil arba'atil mujtahidin fid din, kepada semua para tuan guru kita, para asatiz kita, para guru-guru kita yang telah mendahului berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah menerima perjuangan mereka memperjuangkan agama kita dunia dan akhirat. Semoga kekeliruan dan kesalahan mereka terampuni dan mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman-taman surga, bukanlah jurang-jurang neraka. Dan kita yang menjadi murid-murid beliau semoga dijadikan sebagai murid yang bisa mengamalkan ilmu. Semoga kita selalu berbuat taat dan jauh dari maksiat dan mungkarat. Dan mudah-mudahan pula Allah memberikan kita limpahan rezeki dengan cara mudah, berkah, jadi bekal kita beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, lalu berkumpul bersama para ulama dan aulia di Jannatul Firdaus bi barakatil Fatihah. Terakhir buat kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, usul kita, puruk-puruk kita, para saudara kita, paman dan bibi. Mudah-mudahan mereka diberikan kenyamanan dan keamanan dari azab kubur sebagaimana amannya di bulan Ramadan ini berlanjut sampai masuk surga bersama kita semua nanti. Begitu juga kita berharap pada Allah semua keluarga kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya oleh Allah, digantikan penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna, lalu kesehatannya diisi dengan perbuatan-perbuatan bagus yang diridai oleh Allah. Yang kesulitan kita mohonkan supaya mendapatkan kemudahan, yang sengsara diberikan kebahagiaan, yang musafir untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu, untuk bersilaturahim, yang pulang mudik, yang kemungkinan di Indonesia tidak ada saat sekarang ini tapi di tempat lain mereka bersilaturahmi dalam perjalanan baik dengan pesawat, kapal laut ataupun kereta api dan lain sebagainya supaya sampai tujuan. Yang mencari rezeki supaya diberikan rezeki berlimpah dan barakah dengan cara mudah. Yang mencari ilmu dapat diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Lalu kembali kampung halaman menjadi imam dalam perekonomian dan menjadi imam dalam ilmu pengetahuan bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina dhurina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sa'iril anbiya'il mursalin wa alihim washabihim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa li walidayna jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah qulubana fil 'arifin wa 'allimna ulumul anbiya'il mursalin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal awliya'il muqarrabin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladhina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur karyat Allah di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Kita sudah menyelesaikan kewajiban puasa kita sebanyak 26 hari dan kita sudah qiyamul lail, baik yang berupa salat tarawih, salat tahajud, salat witir, dan bahkan mungkin ada yang melaksanakan salat sunat Lailatul Qadar. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa hari dan malam yang belum kita lalui di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat melaluinya dengan penuh iman dan ihtisab, sehingga begitu kita dapat menyelesaikan sebulan Ramadan, kita sudah dipastikan oleh Allah menjadi hambanya yang bertakwa, yang sudah dijanjikan surga yang tidak ada bisa membayangkan betapa indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tempat kita untuk bermuajahah dengan Allah di dalam surga. Kemungkinan di bumi ini Allah belum sempat tajalli di dalam hati kita, karena makom kita mungkin masih pada posisi makom muridin atau makom zahidin, atau mungkin sudah sampai kepada makom arifin, di mana Allah tajalli setiap kali hamba Allah yang arifin tidak pernah lupa kepada Allah. Para arifin berkomunikasi dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga komunikasinya itu bukan saja di dalam sholat, tetapi juga di luar sholat. Itu sebabnya seorang waliullah ketika ditanya, seandainya saya ini dipilihi sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tadarruk, hudu, lalu surga, niscaya saya akan pilih salat 2 rakaat khusyuk, hudu, dan tadarruk itu, karena menurut beliau kalau masuk surga itu adalah dengan sebab saya, sedangkan kalau salat 2 rakaat dengan khudu', khusyuk, dan tadarruk itulah dengan sebab Allah. Itu sebabnya apapun ibadah kita lakukan, baik solat, puasa, berzakat, haji, umrah, ataupun ibadat-ibadat sunnah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sampai kepada makom lillah, ada yang sampai kepada makom fillah, ada yang sampai pada makom billah. Para ahli tasawuf memang mengatakan bahwa al-ibadatu lillah li ajli thawab, wal ibadatu fillah li ajli al-qurab, wal ibadatu billah li ajli al-hub. Beribadah lillah karena Allah untuk mendapatkan pahala. Ibadah fillah adalah untuk mendekatkan kedekatan kepada Allah. Kurba, dekat. Sedangkan ibadat billah
untuk mendapatkan cinta Allah. Cinta itu secara garis besarnya dibagi menjadi 4, yaitu cinta muridin diwujudkan dalam bentuk selalu berbuat taat kepada Allah. Apapun yang diwajibkan dia laksanakan, yang disunatkan pun tidak pernah dilupakan. Sedangkan cinta kaum zahidin terwujud dalam bentuk banyak berdoa. Artinya apa? Di samping beliau itu beribadat yang antara tuntas, yang wajib, yang sunat, berdoa sangat-sangat banyak. Munajatnya itu orang kaum zahidin sangat luar biasa. Dan dalam munajatnya itu lebih fokus dia kepada hal yang bersifat ukhrawi. Kalaupun ada muncul dari murid mereka duniawi, itu adalah untuk dijadikan sebagai mazra'atul akhirah, yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Sedangkan cintanya kaum arifin diwujudkan dengan banyak memuji dan memuji. Sehingga walaupun kadang-kadang pujiannya itu dalam bentuk doa, tapi doa itu pun sesungguhnya adalah merupakan suatu pujian. Ketika orang berdoa, dia tawaduk kepada Allah. Ketika dia tawaduk, maka lisanul halnya mengatakan dia memuji betapa agungnya Allah, betapa luhurnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa dermawannya Allah, betapa sempurnanya Allah. Pokoknya semua sifat-sifat terpuji itu sesungguhnya muncul di balik ketawaduan seorang hamba ketika dia berdoa. Sehingga kaum arifin itu kalau dia berdoa tidak mesti harus diberikan apa yang didoakan itu di dunia. Karena prinsip daripada doa kadang-kadang tidak mesti diberikan kita di dunia oleh Allah. Kita minta misalnya sesuatu, tetapi sesuatu yang lain diberikan oleh Allah. Ketika diberikan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengatakan, seharusnya ini yang kau minta. Yang saya berikan ini yang kau minta. Bukan yang tidak saya berikan itu. Tetapi karena kau sudah memunculkan permohonanmu yang tidak saya berikan kali ini, saya simpankan buat kamu di akhirat nanti. Cukup apa yang saya berikan kau hari ini adalah menjadi sarana untuk mencari akhirat yang lebih bagus, berjuta-juta kali lipat dibanding dengan dunia. Wa ammal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun akhirat itu jauh lebih bagus buat engkau ya kekasihku dibanding daripada ula, katanya, daripada dunia. Tetapi tetap dunia merupakan sarana, sehingga para zahidin tidak menyampingkan dunia, tetapi dijadikan dunia ini mazra'atul akhirah. Memang di satu sisi dunia mataul gurur. Dunia ini merupakan suatu alat untuk menguji. Kadang-kadang orang tertipu. Kemudian ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebagai tempat kita bercocok tanam untuk kita panen nanti di akhirat. Nah, kemudian yang keempat adalah cinta Allah. Cinta Allah ini terwujud dalam bentuk dua macam secara garis besarnya. Yang pertama, cinta Allah itu terwujud dalam bentuk sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia dan senang. Yang kedua, cinta Allah Ta'ala itu terwujud dalam bentuk sesuatu yang menyakitkan dan menyengsarakan. Dua-duanya adalah tanda cinta Allah. Oleh sebab itu, ketika tanda cinta itu datang berupa sesuatu yang membahagiakan kita, kita wajib sikapi dengan penuh syukur. Kalau ujian Allah, tanda cinta Allah Ta'ala ini berbentuk suatu kesulitan, suatu kesengsaraan, wajib kita sikapi dengan penuh kesabaran. Syukur atas nikmat, atas kebahagiaan,
Ada orang yang bersyukur terhadap nikmat itu sendiri, tetapi dia tidak ingat kepada siapa yang memberikan nikmat. Dia tidak ingat Allah yang memberikan dia nikmat. Akhirnya dia tidak syukur. Yang kedua, ada orang yang diberikan nikmat, dia nikmati nikmat itu, lalu dia syukuri. Cara mensyukurinya, dia tetap ingat kepada Allah, lalu semua yang diberikan itu dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ada orang yang diberikan nikmat, kebahagiaan, kesuksesan, sukses dalam bisnis, sukses dalam pendidikan, sukses dalam politik, sukses dalam kebudayaan, sukses dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas dunia. Yang paling sukses dalam hal inilah sukses dalam menuntaskan kewajiban yang diberikan oleh Allah. Maka kesemua itu tidak dihiraukan. Yang dihiraukan hanyalah Allah yang memberikan kesuksesan itu. Dia sukses, dia sadar bahwa dirinya sukses. Dia bahagia, dia sadar bahwa dirinya bahagia. Tetapi kebahagiaan dan kesuksesan ini diabaikan. Yang diingatkan hanya Allah semata yang memberikan nikmat. Ini yang paling tinggi. Kesyukuran semacam itulah yang dimiliki oleh para nabi, oleh para rasul. Nabi Sulaiman misalnya, ketika dia pada waktu miskin, Nabi Sulaiman, karena beliau itu melanjutkan profesi orang tuanya, menjadi pandai besi, membikin senjata, membikin baju rantai, membikin tameng-tameng yang terbuat daripada besi. Tiba-tiba Nabi Sulaiman dihitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman, di tempat sana jauh dari sini ada seorang perempuan tua, tidak ada yang menghiraukannya. Sekarang kau pergi, kau harus menunjukkan kepedulianmu kepada orang tua itu. Apapun kebutuhannya kau harus penuhi. Nabi Sulaiman pada saat itu sangat kebingungan. Ya Allah, dengan apa saya akan bisa pergi ke tempat itu? Apa yang saya harus berikan kepada perempuan tua tersebut? Saya sendiri sangat kekurangan. Akhirnya Nabi Sulaiman diilhami doa oleh Allah. Doa beliau itulah, Rabbik firli wa habli mulkan la yambaghi min qablu wa min ba'di. Ya Allah, ampuni dosa saya. Berikanlah saya mulkan, kekuasaan, kerajaan, la yambaghi min qablu wa min ba'di, yang tidak pantas engkau berikan kepada orang-orang sebelum saya dan orang-orang sudah saya. Itu permohonan daripada Nabi Sulaiman. Ketika itu langsung Allah menurunkan spray. Spray beliau itu bukan kecil seperti yang kita lihat di film Aladin kayak sejadah itu, bukan. Kalau yang diberikan Nabi Sulaiman ini 500 ekor kuda perang masuk di atas spray ini. Lalu 500 ekor kuda perang itu bisa diterbangkan. Kecepatannya adalah mampu untuk menempuh jarak yang kalau dijalani dengan kuda yang berlari kencang baru bisa sampai setelah dia berjalan 1 bulan. Tetapi spray Nabi Sulaiman ini dia bisa selesaikan dalam waktu sehari. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mendatangi perempuan tua tersebut. Lalu segala kebutuhannya diberikan oleh Nabi Sulaiman. Diberikan semuanya. Timbul masalah. Ya Allah, begini besar nikmat yang engkau berikan kepada hamba kali ini. Jauh jutaan kali lipat berbalik daripada keadaan sebelumnya.
Maka Nabi Sulaiman pun diilhami untuk berdoa dengan Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni waslihni fi dini wa alni min ibadikal muslimin. Itu adalah doa yang diahami oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Karena dengan sekian banyak kesuksesan Nabi Sulaiman dalam bidang politik, beliau sukses menjadi seorang raja besar, menyingkirkan kompetitor lainnya dalam turnamen pencarian kerajaan pada waktu itu. Nabi Sulaiman tidak pernah mengharapkannya sebenarnya, tapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara raja-raja lain langsung tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dan untuk menjadi tanda syukurnya raja-raja lain yang dipimpin dan diarahkan oleh Nabi Sulaiman begitu adil dan bijaksana, maka semua raja-raja itu ada yang mengirim berbagai macam upeti, ada yang mengirim berbagai macam pemberian-pemberian, termasuk perempuan-perempuan cantik dari raja kerajaan-kerajaan itu diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebenarnya tidak ingin untuk memiliki istri banyak. Jadi istri beliau itu 300, sementara gundiknya menjadi 700. Gundiknya 700. Jadi istrinya yang resmi adalah 300, berarti 1000 perempuan. Itu diayomi oleh Nabi Sulaiman dari berbagai macam suku bangsa dan golongan, dikirimkan oleh raja-raja bawahannya itu. Nabi Sulaiman tidak pernah mencari. Kalaupun pada satu ketika, pada saat Nabi Sulaiman akan membangun masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang sekarang menjadi sengketa antara Israel dengan Palestina, yang kemarin ini umat Islam yang sedang melaksanakan salat tarawih dibombardir oleh polisi-polisi Israel. Itu merupakan ujian, bukan saja buat mereka saudara-saudara kita di sana, tapi juga bukan ujian kepada kita untuk menguji apakah kita yang berada di tempat jauh ini memiliki simpati kepada saudara kita di sana. Lalu ujian kedua, apakah kita sabar? Apakah kita sabar, tidak emosi, tidak tersulut pancing emosi? Ketika Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis itu, maka semua makhluk yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman tidak ada yang tidak mengambil andil, memberikan andilnya untuk kepentingan perairan. Air yang akan dipergunakan untuk mencampur loh-loh lah kita bilang, jadi perkat batu-batu yang akan dipasang, maka burung hudhud itu yang dilepaskan untuk mencari di mana sumber air. Namun dalam perjalanan pencariannya si burung hudhud, dia terpesona melihat kecantikan seorang gadis belia umur belasan tahun memimpin sidang di hadapannya para prajurit-prajurit pilih tanding yang semua menyandang senjata-senjata lengkap, bagikan para prajurit yang siap siaga satu, sedang dipimpin oleh putri ini. Itu yang menyebabkan burung hudhud menjadi terpesona melihat kecantikan gadis ini, dan begitu fasih berbicaranya di hadapan sekian banyak prajurit, semua prajurit para tunduk, begitu wibawanya. Jadi lengkap sekali perempuan ini. Ketika Nabi Sulaiman penasaran menunggu kedatangan daripada burung hudhud untuk mendapatkan laporan di mana sumber mata air yang akan dijadikan sebagai perairan, Nabi Sulaiman pun mengancam, kenapa kok sampai sekarang si hudhud belum ada yang tiba? Kita ingin tahu di mana posisi air yang harus kita ambil untuk
mencampur semua bahan-bahan yang ada di Baitul Maqdis ini. Kalau dia datang nanti saya akan cabut bulu-bulunya supaya tidak terbang lagi. Kenapa kok sampai sekarang dia belum datang? Tidak lama kemudian datanglah Hudhud ini, tidak melaporkan tentang di mana dia mendapatkan sumber mata air. Namun justru yang dilaporkan adalah keterpesonaannya melihat kecantikan seorang gadis yang begitu berwibawa, bertutur kata begitu fasih. Semua prajurit yang ada di hadapannya menjadi tunduk dan kagum. Itu yang dilaporkan oleh Hudhud. Akhirnya sedikit rasa marahnya Nabi Sulaiman itu menjadi sirna. Terus siapa namanya perempuan itu? Balkis namanya. Lalu bagaimana rencana Tuhan sekarang? Kalau begitu kamu harus kembali. Kamu harus kembali. Kembali untuk gimana Tuhan? Kirimkan surat ini kepada Balkis itu. Kau bawa ini surat lalu nanti jatuhkan di pangkuannya yang sedang memimpin sidang. Maka Nabi Sulaiman pun membuat sebuah surat yang diawali dengan innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah, setelah itulah sempurna bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika mengirim surat belum sempurna seperti itu sebelum turunnya surat An-Naml yang mengkisahkan Nabi Sulaiman ini. Pada permulaannya Rasulullah SAW menulis surat dengan Bismillah min Abdullah Muhammad Rasulullah. Terus sampai turun Bismillahi majriha pada Nabi yang mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Ud'ullah awid'ur rahman, barulah menjadi Bismillahirrahman. Baru setelah turunnya kisah Nabi Sulaiman yang mengirim surat kepada Balkis inilah Rasulullah lalu melengkapinya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Muhammad Rasulullah. Sedangkan surat Nabi Sulaiman itu singkat, tidak berbelit-belit, dia langsung saklek. Dari Sulaiman, putra Daud, utusan Allah. Setelah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, katanya. Jangan kalian sombong kepada saya, datang kepada saya dalam keadaan tunduk dan patuh. Bayangkan siapa yang tidak terkejut? Seorang putri yang begitu berwibawa membaca surat ini di hadapan para prajurit yang pilih tanding. Maka semua prajurit itu kayak tersulut emosinya. Kurang ajar kok Sulaiman ini, bagaimana sih kebesaran kerajaannya kok mengirim surat begitu singkat lalu dia menyuruh kita datang. Wih, semua para prajurit yang sudah lama tidak berperang, sudah gatal tangannya ingin memerangi si Sulaiman itu. Semua. Tapi dengan tangkas dan sangat bijak, Balkis yang cantik itu mengatakan peperangan tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau masih kita bisa nego, kenapa kita nego saja? Banyak cara kita untuk menyelesaikan masalah. Bukan dengan peperangan. Tapi para prajurit yang sudah lama tidak berperang itu gatal tangannya. Ingin menggunakan senjata yang tidak pernah digunakan untuk memerangi Sulaiman yang dikatakan lancang oleh para prajurit tersebut. Tapi Balkis tetap saja mengatakan peperangan tidak menyelesaikan masalah. Terus bagaimana sekarang? Begini saja, kita uji Sulaiman itu dengan mengirim pemberian yang beraneka warna daripada inten berlian, emas-emasan, semua kekayaan kita kirimkan dia. Kalau memang dia raja besar, pasti dia akan tolak hadiah ini. Tapi kalau dia raja kecil, ece-ece, wah, pasti dia terima. Semua direkam oleh Hudhud, rencana Balkis ini.
Akhirnya secepatnya Hudhud melaporkan rekamannya selama dia berada di istana Ratu Balkis. Lalu Nabi Sulaiman bersiap-siap, ayo saya terima sudah laporanmu. Berarti ketika nanti utusan itu datang, satupun di antara kita tidak ada yang boleh menerima hadiah tersebut. Kita harus tolak dia, kita harus kembalikan. Maka persiapan pun dimatangkan oleh Balkis dan prajuritnya. Berapa ratus ekor unta yang dikirim dari Yaman ke Mesir. Berjalan kaki. Satu ekor unta itu 350 kilogram muatannya. Itu semua berisi inten berlian, emas. Buat Nabi Sulaiman, membuat emas tidak perlu menambang, tidak perlu mengeksploitasi, tidak perlu mengeksplorasi. Cukup hanya menghitab tanah-tanah itu supaya dia berubah jadi emas, robah jadi emas. Batu-batu dihitab jadi emas. Maka raja-raja yang ada pada waktu itu juga memiliki kemampuan semacam itu, termasuk Balkis. Jadi untuk inten berlian, emas, mutiara dan lain sebagainya tidak sulit didapatkan. Bergegaslah para utusan ini untuk membawa sekian ratus ekor unta, membawa hadiah ke Nabi Sulaiman. Sesampainya di istana Nabi Sulaiman, menyerahkan hadiah-hadiah ini, Nabi Sulaiman mengatakan, "Wa ma atani Allahu khairun mimma ataitumuni." Apa yang diberikan oleh Allah kepada saya jauh lebih bagus daripada apa yang kalian datangkan buat saya. Secara zahir mungkin di istana Nabi Sulaiman tidak ada seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman iman. Iman yang diberikan oleh Allah, kenabian yang diberikan oleh Allah, keislaman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman jauh lebih hebat harganya dibanding dengan semua yang dibawa oleh Ratu Balkis untuk menggoda Nabi Sulaiman. Akhirnya dikembalikan semuanya. Sesampainya di Yaman, barang-barang yang dikembalikan ini begitu terkejutnya Zulaikha. Itu Balkis. Sangat terkejut. Hanya kali ini dalam sepanjang sejarah, raja-raja diberikan upeti, berikan hadiah sebesar itu, kok ditolak? Sepanjang sejarah tidak ada ceritanya, kecuali sekarang, yaitu ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhudi pun selalu mengiringi, mengawal sampai rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya, kalau begitu tidak mengapa, kita harus datang ke istana Nabi Sulaiman itu. Ya, kalau sekarang ini mungkin Balkis akan masuk di salon kecantikan seminggu 2 minggu. Untuk apa? Merias dirinya. Supaya Nabi Sulaiman pun akan terpesona melihat dirinya. Padahal sebelumnya tidak pernah dilihat oleh Nabi Sulaiman. Semua dilakukan untuk mempercantik dirinya. Dikawal oleh para prajurit pilih tanding. Akhirnya, ya singkat cerita, berangkatlah Balkis ini digiringi oleh ribuan prajurit. Hudhud terus pulang pergi melaporkan apa yang terjadi. Lalu dikumpulkanlah para ifrit oleh Nabi Sulaiman. Dikumpulkan para ifrit untuk apa? Untuk memindahkan singgasananya Balkis itu dari Yaman ke Mesir. Lalu para ifrit yang ditawari oleh Nabi Sulaiman mengatakan, kami mampu ya Rasulullah. Seukuran apa kemampuan kalian, kecepatannya? Seukuran Tuhan bangun dari tempat duduknya sampai berdiri, itu adalah ukuran kecepatannya. Saya ingin lebih cepat dari itu, kata Nabi Sulaiman. Bayangkan,
Jarak antara Yaman dengan Mesir perjalanan pada waktu itu, perjalanan 1 bulan paling cepat. Pakai onta yang cepat. Ini kok tiba-tiba antara duduk sampai berdiri saja berapa detik sih waktunya itu. Tapi Nabi SAW mengatakan saya ingin lebih cepat. Lalu tampillah seorang kekasih Allah yang bernama Asib bin Barhiyah. Asib bin Barhiyah ini bukan Nabi Rasul, tapi seorang waliullah yang selalu wiridnya adalah Ismul A'zam. Itu yang jadi wiridnya. Dia mengangkat tangan, ana atika min qabli ayyartadda tarfuknya. Saya yang akan menghadirkan singgasana Balkis itu sebelum mata engkau terkedip, ya Tuhan. Bayangkan, sekejap mata mau didatangkan dari Yaman ke Mesir. Mangkin iki pesawat dari Yaman ke Mesir 3 jam. Pesawat yang cepat. 3 jam itu. Kok tiba-tiba Asib bin Barhiyah singgasana Ratu Balkis dalam waktu sekejap mata. Dan itu menurut satu riwayat bukan dia terbang. Dia tidak terbang dari bawah tanah. Dari bawah tanah. Kayak apa? Kayak ular dia cepat. Hanya satu. Akhirnya dipanggil lagi Ifrit. Dipanggil. Modifikasi istana ini. Supaya apa? Supaya tidak diingat oleh Balkis. Kita ingin untuk menjadikan singgasana inti untuk menguji kecerdasan Balkis. Apakah dia cerdas betul atau tidak? Maka mulailah bekerja para Ifrit. Sampai dia membuat apa? Membuat kali yang terbuat dari kaca rasa, dari cermin. Sehingga kelihatannya begitu pintar si Ifrit ini bagikan gelombang air. Kelihatannya. Akhirnya betul, terjadilah. Datang Balkis. Begitu Balkis datang, Nabi Sulaiman sudah siap di atas kursinya. Menyaksikan dari ujung kaki sampai ujung bulu kepala. Ingin dilihat oleh Nabi Sulaiman. Gimana sih keadaan si Balkis itu. Maka karena Balkis tidak pernah melihat gerbang begitu hebat dan begitu indah. Dianggap kaca rasa itu adalah bagikan air. Itu yang menyebabkan dirinya apa? Takut basah. Sementara kan dia pakai apa? Sepan panjang. Diangkatlah sepan panjangnya oleh Balkis karena takut basah. Dianggap bahwa dirinya akan liwat di atas parit. Dia akan liwat di atas air. Itu yang menyebabkan diangkat supaya tidak basah. Tidak tahu bahwa itu rencana Nabi Sulaiman untuk ingin melihat apa? Melihat betis Balkis. Ternyata Balkis ini kok betisnya berbulu. Dia punya bulu kayak betis hemar. Ini kurangnya Ifrit gitu. Kenapa Tuhan? Yang lain sudah sangat sempurna anak ini. Cuma satu kurangnya apa? Masa kok betisnya punya bulu nih? Kayak bulu hemar. Gampang, serahkan kepada saya. Bagaimana kau akan bisa? Tanpa pengetahuan dia Tuhan, secepat kilat saya akan biarkan dia rontok bulu-bulunya itu. Maka menurut riwayat, maka ini si Ifrit mencari kapur, dicampur dengan minyak tanah, dipergunakan untuk melumuri betisnya Balkis. Begitu dilumuri dengan minyak tanah bercampur kapur ini, rontok semua bulu-bulu yang di betis Balkis. Tanpa pengetahuan Balkis. Dilihat oleh Nabi Sulaiman, sempurna anak ini dia bilang. Begitu dia dekat di istana yang dipindahkan dari Yaman itu, lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada Balkis, "Hadhi arshuki, hadhi arshuki, hadhi arshuki, apakah ini istanamu?" Jawab Balkis apa? "Ka'annaha hiya." Seolah-olah dia ini, kelihatannya dia istana saya. Gimana caranya bisa datang ke sini? Ini sudah istanamu ini. Coba kau perhatikan, sedikit saja ada modifikasi. Membuat menjadi pangling, itu si Balkis. Betul memang ini istana saya. Bagaimana caranya datang?
Tidak tahu bahwa itulah merupakan rencana daripada Nabi Sulaiman untuk menjebak si Balkis ini. Akhirnya tidak basa-basi, Nabi Sulaiman dipersilahkan, begitu dia duduk, bagus dudukannya. Gimana sekarang? Mau tidak kamu itu menjadi istri saya yang ke-1000? Bagaimana tidak akan terkejut? Tidak ada basa-basinya, langsung bertanya mau pada istrimu 1000. Tidak pernah ada laki-laki yang berani untuk mengutarakan kata-kata cinta saja kepada Balkis, karena dia seorang gadis yang sangat-sangat cantik. Semua lelaki mengatakan tidak bisa kita tandingi perempuan ini. Dari apapun, tiba-tiba Sulaiman mengatakan, mau tidak kau menjadi istri saya yang ke-1000? Bengong, ini berikan saya kesempatan untuk berpikir. Jangan terlalu mau berpikir. Kalau kamu terlalu lama berpikir, kamu tidak punya kesempatan lagi. Puluhan ribu gadis cantik sudah ngantri melamar untuk menjadi istri saya. Kalau terlalu lama berpikir, kamu nanti tidak punya kesempatan lagi. Sekarang ini ayo tentukan. Kalau kamu sudah sanggup, kamu boleh tinggal di istanamu. Buat saya, untuk datang kapanpun bisa. Akhirnya sangguplah Balkis itu untuk menjadi istri Nabi Sulaiman yang ke-1000. Tapi semuanya terjamin. Inilah yang menyebabkan sekarang Tarim, kemudian banyak tempat di Balkis, di Yaman itu menjadi penuh barakah dengan berkat Nabi Sulaiman bikin istana di sana. Maka Nabi Sulaiman terus tidak putus-putus diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah merupakan kelebihan dari Allah untuk menguji saya apakah saya akan bersyukur atau menjadi kufur. Itu kata Nabi Sulaiman. Nah, ini adalah merupakan ujian daripada Allah, tanda cinta Allah kepada Nabi Sulaiman sebagai wakil daripada seluruh manusia untuk menerima begitu besar tanda cinta Allah yang berupa kebahagiaan. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman ternyata masuk dia dalam kategori orang yang diberikan nikmat, tetapi dengan nikmat itu tidak pernah lupa kepada Allah. Justru semua ini tidak diperhatikan oleh Nabi Sulaiman, yang diperhatikan Allah saja. Sedangkan untuk menghidupi istrinya yang begitu banyak, bukan dari uang negara, bukan dari uang kerajaan, tapi adalah dari uang hasil jerih payahnya menjadi tukang besi. Semua istrinya itu dibagi-bagikan, kamu ini yang kuasai, kamu ini. Jadi semua perindustrian pembesian Nabi Sulaiman itu diserahkan kepada istri-istrinya sekian. Jangan sekali-kali kau mengambil sangu daripada uang kerajaan, tapi kau harus ngambil sangu daripada jerih payah kalian sendiri. Itu karena Nabi Sulaiman alaihissalam. Pokoknya semua ini adalah menjadi ujian dari Allah untuk menguji kita apakah kita akan bersyukur atau kita kufur. Nah, kemudian tanda cinta Allah yang kedua adalah dalam bentuk kesengsaraan. Terwakililah